Kabar gembira buat kita semua, selain kulit manggis ada ekstraknya, sekarang sudah terbit resmi ya. KEP 67 PJ tahun 2025 yaitu relaksasi kortek. Itu mencakup apa saja? Yaitu adalah penghapusan sanksi administratif dan juga penambahan batas waktu untuk setoran dan juga pelaporan SPT yang dilakukan di aplikasi Kortek ya. Dan ini adalah ya salinan dari KEP 67 PJ 2025 ya yang akan aku bacakan untuk inti-intinya itu seperti apa. Dan salinannya ini teman-teman nanti bisa download ya, linknya saya sediakan di deskripsi. Sebelumnya disclaimer dulu bahwa yang saya sampaikan ini meskipun sumbernya dari DJP tapi bisa saja nanti akan ada perubahan ya. Mengingat aplikasi Kortek yang saat ini masih terus dikembangkan, bisa saja aturan yang sudah terbit ini bisa saja nanti mengalami perubahan ataupun juga pembatalan ya. Simak terus channel ini agar mendapatkan informasi terbarunya. Jadi rangkumannya ini akan saya bacakan ya, ini sumbernya dari WhatsApp DJP ya. Oke, jadi seperti ini, mengapa ada relaksasi? Ya karena memang perubahan sistem ini menyebabkan keterlambatan yang bukan kesalahan WP ya, ini yang kemarin kita keluhkan ya. Maka sanksi administratif dihapus dengan bentuk toleransi. Oke, kemudian ini jenis-jenisnya ya, yaitu adalah keterlambatan pembayaran ataupun penyetoran ya untuk PPh final ya, 15, 21, 22, 23, 25, 26 ya untuk masa pajak Januari. Kemudian untuk PPh final atas pengalihan hak dan bangunan ya, hak tanah dan bangunan yaitu untuk Desember 24 dan juga Januari 24. Kemudian untuk PPN dan juga PPNBM untuk Januari tahun 2025 dan juga untuk biaya matre Desember 2024 dan juga 2025. Kemudian nanti untuk keterlambatan penyampaian SPT juga sama akan mendapatkan penghapusan sanksinya ya. Nah, ini untuk SPT masa PPh 21 ya ataupun unifikasi Januari sampai dengan Maret 2025 ya. Kemudian untuk PPN juga sama, Januari sampai Maret 2025. Kemudian mohon maaf teman-teman, ini saya bacakan agak cepat karena memang agak panjang, tapi intinya teman-teman nanti bisa di pause ya untuk melihat lebih detailnya ya. Mohon maaf ya. Kemudian untuk biaya matre ini sama, biaya matre itu dari Desember malah ya sampai Maret. Kemudian PPh final itu adalah Desember juga sampai dengan Maret 2025. Kemudian untuk PPh final untuk BP peredaran bruto tertentu atau PPh 25 itu untuk Januari sampai dengan Maret 2025. Cara penghapusannya bagaimana? Jadi biasanya itu kalau telat nanti akan ada surat ataupun ada notifikasi ya di Kortek di bagian atas itu. Nah, nanti itu tidak akan diterbitkan. Nah, bagaimana yang sudah terlanjur terbit? Nanti akan dihapus secara jabatan oleh sistem ya, oleh DJP ya. Ini berlaku 27 Februari tahun 2025. Kemudian ada lagi yaitu untuk batas waktu pembayarannya. Nah, teman-teman silakan ini ya yang kemarin mungkin telat ya. Karena ini itu bukan karena ini itu maaf, udah jelas karena Korteknya memang belum siap ya. Jadi, teman-teman untuk PPh final 15, 21, 22, 23, 25 dan juga 26 ya untuk masa pajak Januari itu batas waktu pembayarannya sampai dengan 28 Februari ya. Jadi sampai dengan hari ini saat video ini dibuat berarti ya. Oke, kemudian untuk pasal final ya, untuk pasal 4 ayat 2 final pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang Desember sampai dengan 31 Januari, yang Januari sampai dengan 28 Februari. PPN ini sampai dengan 10 Maret 2025 ya, untuk yang masa pajak Januari 2025 itu sampai 10 Maret ya. Ya kita tahu ya saat ini pun masih banyak yang belum pas itu saat kita mau lapor SPT-nya ya, ada yang belum masuk, ada yang perhitungannya nggak sesuai ya, seperti itu. Makanya ini toleransinya sampai agak jauh ya. Biaya matre dipungut oleh pemungut ya, masa pajak Desember sampai dengan Januari, kemudian Januari itu sampai dengan Februari ya. Kemudian setelah itu untuk batas waktu penyampaian SPT-nya. Nah, sekarang SPT-nya ya. Kalau tadi setorannya, sekarang untuk SPT-nya. Oke, untuk PPh 21 ataupun unifikasi, batas waktunya adalah 1 bulan berikutnya. Contohnya Januari, maka di akhir Februari, Februari di akhir Maret ya. Yang Maret di akhir April ini maksudnya adalah semoga setelah Maret ya semuanya lancar ya, bisa kembali lagi kita gunakan dengan baik aplikasi Korteknya. Kemudian untuk PPh final untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu sama ya, di akhir bulan berikutnya ya. Ini seperti PPN sebelumnya ya. Kemudian untuk pelaporan PPh final atas pengalihan usaha dan juga PPh 25 ini juga sama di akhir bulan berikutnya ya. Jadi dikasih waktu 1 bulan ya. Yang sebelumnya kalau nggak salah kan di aturan terakhir tanggal 15 ya. Oke, kemudian ini untuk yang PPN yang Januari itu sampai dengan 10 Maret, yang Februari sampai dengan 10 April, yang Maret sampai dengan 10 Mei ya. Jadi ini lebih panjang lagi ya.
Oke, satu lagi adalah untuk biaya materai sama 1 bulan setelahnya. Oke, teman-teman, ini adalah ringkasannya aja ya, rangkumannya dari KEP 67 PJ tahun 2025. Nah, teman-teman, untuk batas penyetoran ini sebaiknya meskipun masih ada toleransi ya, sebaiknya untuk lebih aman kita harus menggunakan e-billing yang modelnya deposit pajak. Jadi teman-teman mungkin yang belum bisa membuat e-billing ya secara langsung saat SPT, silakan membuat e-billing manual ya, yaitu dengan cara deposit pajak ya. Dengan nilai yang mana? Dengan nilai yang sudah kita hitung secara manual ya. Silakan, itu lebih aman untuk menghindari keterlambatan ya, meskipun di sini ada relaksasinya ya. Nah, bagaimana cara untuk membuat e-billing deposit? Silakan simak videoku sebelumnya ya, linknya ada di deskripsi. Oke teman-teman, ini adalah update terbarunya, semoga bermanfaat. Kalau ada salah dan juga kurang boleh silahkan dikoreksi di kolom komentar. Ada pertanyaan juga boleh ya, silahkan bertanya di kolom komentar. Kita berdiskusi bersama di situ. Yang sudah lebih pintar juga boleh ya, silahkan membantu yang lainnya agar mendapatkan pahala dan juga solusi. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share.